Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 481. Wajah Sean Zimmer dan Zack Zimmer berubah menjadi hijau. Mereka pergi hari itu membawa niat ambisius. Tapi bagaimana mereka seharusnya bereaksi ketika mereka diberitahu bahwa keluarga akan melalui prosedur kebangkrutan? Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab memikirkan sesuatu dan tersenyum. Kamu pasti dari perusahaan Zimmer di Neumhi. Maaf, itu menyelinap melewati pikiran saya sebelumnya. Apakah Nyonya Mandy Zimmer dari perusahaan Anda ada di sini? Zack dan ayahnya bingung dengan pertanyaan ini. Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang Mandy? Zack memikirkannya sebentar dan kemudian dengan hati-hati berkata, "Bos, nama saya Zack Zimmer, wakil CEO perusahaan Zimmer. Mandy adalah manajer keuangan keluarga Zimmer sebelumnya, tetapi dia telah membuat kesalahan besar dan dipecat. Mengapa kamu memintanya sekarang?" Orang yang bertanggung jawab tampak lega setelah mendengar itu. Besar. Karena dia dipecat, ini seharusnya sederhana. Mata Sean dan Zack berbinar. Apakah mereka akan melihat cahaya di ujung terowongan? Karena Nyonya Zimmer tidak bekerja untuk perusahaan lagi, tolong cepat selesaikan prosedur kebangkrutan besok. Saya akan menyerahkannya kepada orang lain. Sean dan Zack terkejut. Bos. Ini. Zack mulai gemetar. Apa yang Anda maksud dengan ini? Nyonya Zimmer dan sekretaris Pangeran York, Yvonne Xavier, adalah teman baik. Dia meminta saya untuk ekstra hati-hati saat menangani hal-hal yang melibatkan Nyonya Zimmer. Sekarang Nyonya Zimmer tidak lagi berada di perusahaan Anda, itu akan baik-baik saja. Silakan lakukan prosedur kebangkrutan dengan cepat dan selesaikan. Orang yang bertanggung jawab secara mengejutkan sabar untuk menjelaskan situasinya kepada mereka saat itu. Sederhananya, tanpa Neng Mandy, perusahaan mungkin akan bangkrut. Jika Neng Mandy masih bekerja untuk perusahaan, mungkin masih ada ruang untuk diskusi. Terus terang, menjaga perusahaan Zimmer tetap bertahan adalah sikap sederhana untuk menghormati Yvonne. Tetapi karena Neng Mandy tidak lagi termasuk dalam perusahaan, orang yang bertanggung jawab tidak berkewajiban untuk menuruti bantuan khusus ini. Semuanya harus dilakukan oleh buku-buku. Zack berkata sambil bingung, "Bos, meskipun Mandy bukan salah satu eksekutif perusahaan lagi, dia masih bagian dari keluarga Zimmer. Bisakah Anda memiliki sedikit kelonggaran bagi kami untuk itu setidaknya?" Zack dengan cepat membungkuk dan menyelipkan sebuah amplop kepada orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab mengayunkan tangannya dan menampar amplop dari tangan Zack, catatan warna hijau yang berbeda tersebar di lantai. "Enyahlah. Apakah kau tidak mengerti aku? Jika Nyonya Zimmer ada di sini hari ini, saya harus memberi hormat padanya. Beraninya kalian berdua bukan siapa-siapa yang datang entah dari mana mencoba menyuapku? Saya menghasilkan ribuan dolar setiap tahun. Apakah kau pikir saya akan tergoda dengan jumlah uang yang sedikit ini?" Orang yang bertanggung jawab menunjuk Zack dengan marah. Ekspresi Zack berubah menjadi gelap seperti malam, dia berada di ambang kehilangan ketenangannya tetapi dia tidak berani melakukannya di Sky Corporation. Sean dengan cepat berjalan ke arah orang yang bertanggung jawab dan menyelipkan kartu kredit ke tangannya. "Bos, kenapa Mandy Zimmer harus ada di sini? Saya pamannya, Sean Zimmer. Saya juga bisa mewakili keluarga Zimmer. Kami mohon Anda menjadi orang yang lebih besar dan memberi kesempatan kepada Zimmer." Zack Zimmer mengangguk berulang kali. "Itu benar, Mandy sepupuku. Kami di sini untuk kepentingan terbaiknya juga." Orang yang bertanggung jawab dengan marah melemparkan kartu kredit di tangannya ke lantai, dan dengan dingin berkata, "Enyahlah. Keluar sekarang. Biarkan aku memperingatkanmu. Anda membawa dokumen kebangkrutan Anda ke sini pada jam 10 pagi besok. Atau Anda membiarkan Nyonya Zimmer datang ke sini besok jam 10 pagi. Jika Anda tidak melakukannya dan Anda melewatkan waktu, saya akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak oleh Zimmers. Ketika itu terjadi, saham yang Anda miliki hanya akan menjadi sampah kertas. Sekarang, pergi dari pandanganku. Jika tidak, saya akan memanggil keamanan pada Anda." Bab 482. Segera setelah itu, Sean Zimmer dan Zack Zimmer diusir dari gedung.
Ekspresi ayah dan anak itu mengerikan ketika mereka berdiri di jalanan. Bajingan itu, Mandy Zimmer pasti berselingkuh dengan Pangeran York sendiri. Jika tidak, mengapa orang yang bertanggung jawab bahkan perlu memberi hormat padanya? Dan bahwa dia berteman baik dengan Yvonne Xavier. Berhentilah berbohong. Zack menggertakkan giginya. Sean meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, kami dalam masalah besar. Jika kita tidak membiarkan bajingan Mandy merebut kembali otoritasnya, dia tidak akan berdiri untuk membantu para Zimmer. Kita nyaris tidak menjatuhkan mereka, sekarang kita harus menyerah semudah itu? Ayah dan anak itu saling memandang dan melihat kebencian di mata mereka. Mereka mengira semuanya akan berubah ketika mereka tiba di Bookwood. Neng Mandy tidak bisa lagi membuat mereka melakukan perintahnya. Siapa yang tahu bahwa mereka harus pergi dan memohon bantuannya pada hari yang sama ketika dia dikeluarkan dari Zimmers. Di villa yang disewa Zimmers di Bookwood. Kakek Zimmer tidak pernah sekalipun meninggalkan villa. Saat dia melihat Sean dan Zack, dia segera berjalan ke arah mereka dan bertanya, Zack, bagaimana keadaannya? Apakah Sky Corporation mempersulit kalian berdua? Sean tidak berdaya, yang bisa dia lakukan hanyalah menjelaskan apa yang telah terjadi. Apa? Keluarga harus melalui prosedur kebangkrutan. Dan satu-satunya orang yang bisa memohon kepada mereka adalah Mandy? Wajah kakek Zimmer telah menunjukkan penghinaan yang luar biasa. Sean menghela napas panjang. Butler, orang yang bertanggung jawab telah menjelaskannya dengan jelas. Jika Mandy tidak muncul besok, kami harus membawa dokumentasi kebangkrutan di sana. Jika tidak, kami bahkan tidak dapat menyimpan 49% saham yang kami miliki. Jika kita ingin perusahaan Zimmer tetap hidup, kita hanya bisa meminta Mandy untuk memohon pada kita, tidak ada orang lain. Kami yang muncul hari ini sudah sangat menyinggung mereka. Ekspresi kakek Zimmer berubah, dia dengan cepat mengirim Queen Zimmer keluar untuk mencoba dan memohon kepada keluarga. Dia gagal menikah dengan keluarga Silva, bagaimanapun, Sky Corporation setidaknya harus memberikan wajah padanya. Queen bahkan tidak bisa masuk ke kantor orang yang bertanggung jawab dan segera diusir kembali. Ketika dia kembali ke villa, wajah kakek Zimmer menjadi gelap seperti malam. Dia memikirkan situasinya secara mendalam, lalu dengan tenang berkata, karena tidak ada pilihan lain, cari Mandy untuk saat ini. Kembalikan posisinya untuk sementara dan kita akan membicarakan hal-hal lain setelah kita menyelesaikan masalah yang ada. Zaki cemas. Kakek harus cepat. Penanggung jawab mengatakan bahwa Mandy Zimmer harus berada di sana pada pukul 10 pagi. Jika tidak, perusahaan Zimmers akan tamat. Baiklah, kalau begitu kalian bertiga harus pergi ke rumah Simon Zimmer sekarang. Kau harus mendapatkannya kembali tidak peduli biayanya. Ini masalah hidup dan mati. Kita tidak boleh ceroboh. Nada suara kakek Zimmer mengesankan, namun dengan sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa segalanya akan berjalan seperti ini, dia tidak akan mengusir Simon dan keluarganya. Tetapi dia tidak punya pilihan pada saat itu, mereka hanya bisa memohon kepada keluarga itu untuk kembali ke rumah. Setelah setengah jam, Zack dan yang lainnya menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka, tetapi mereka masih memaksakan senyum dan menekan bel pintu. Apa masalahnya? Simon adalah orang yang membuka pintu, dengan wajah penuh penghinaan. Di matanya, orang-orang itu hanya mencari masalah. Bahkan sebelum Simon sempat marah besar, dia melihat Zack yang dulu arogan membungkuk hormat. Paman, Bibi, apakah Mandy ada di sini? Saya memiliki beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengannya. Dia mengeluarkan kotak hadiah dan meletakkannya di ruang tamu dengan hormat. Bab 483. Simon Zimmer dan Lilian Yates bingung dengan pemandangan itu. Sementara Neng Cynthia sedang menonton televisi dan bermain dengan ponselnya. Jika kamu mencari kakakku, sekarang dia tidak ada di rumah. Queen Zimmer tersenyum dan berkata, Cynthia, bisakah kamu memberitahuku kemana kakakmu pergi? Neng Cynthia menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, dia pergi bersama Kang Harvey pagi ini. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya mengerti. Paman, Bibi, dan Cynthia, kami akan keluar sekarang. Tolong hubungi kami ketika Mandy kembali ke rumah. Ketiganya membungkuk.
Meskipun sangat canggung, mereka masih meninggalkan hadiah dan pergi. Neng Cynthia tidak terlalu memikirkan situasinya. Simon dan Lilian di sisi lain saling memandang dengan wajah penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mereka bahkan membawakan hadiah untuk kita. Apakah mereka mencoba membungkam kita? Kata Simon sambil mengerutkan kening. Bagaimana jika kekotoran itu kembali lagi? Tentang kakek Zimmer yang kembali untuk meminta bantuan kami? Aku tidak bisa membacanya. Lilian bingung. Dia kemudian membuka kotak dengan wajah penuh kebingungan. Sayang, ini dari Gold Coast of Country Z anggur pita biru dengan coklat mewah dan karangan bunga tulip putih. Hal-hal ini digabungkan bernilai lebih dari $15.000. Kapan kakek Zimmer menjadi dermawan ini? Apa yang terjadi? Suami dan istri tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitar situasi itu. Mereka menelepon Neng Mandy tetapi teleponnya tidak diisi daya sehari sebelumnya. Neng Mandy sendiri bahkan tidak menyadari bahwa teleponnya habis baterai. Mereka menelepon Kang Harvey tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Suami istri itu bingung. Pada saat yang sama, Kang Harvey dan Neng Mandy telah tiba di pusat perbelanjaan paling mewah di Bookwood, Olden Trade. The Olden Trade dijuluki surga belanja orang kaya. Desas-desus mengatakan bahwa jika Anda memiliki uang, barang mewah apapun yang Anda inginkan dapat dibeli di perdagangan lama. Neng Mandy telah mendengar tentang tempat ini cukup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia di sini. Neng Mandy melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu saat dia bertanya, "Harvey, mengapa kamu membawaku ke sini? Saya tidak berpikir kita mampu untuk berada di sini sekarang. Aku akan membawamu ke sini untuk membeli baju baru, tentu saja," kata Kang Harvey dengan alami. "Kamu akan segera menjadi sangat sibuk, tidak ada waktu untuk membeli pakaian sama sekali. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita mungkin tidak akan memiliki kesempatan sesudahnya." Neng Mandy mengira Kang Harvey hanya bercanda, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakannya. Tetapi wanita dilahirkan untuk suka berbelanja. Perasaan Neng Mandy menjadi lebih baik ketika dia tiba di Olden Trade saat dia dengan bersemangat berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Kang Harvey tersenyum tanpa banyak bicara dan mengikuti Neng Mandy berkeliling saat dia berjalan-jalan. Wanita dengan mudah lupa waktu ketika mereka pergi berbelanja, beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Saat berada di lantai bawah rumah Neng Mandy, Zack dan yang lainnya tidak pergi terlalu jauh tetapi mereka telah menunggu di aula resepsi sepanjang waktu. Mereka telah menunggu sampai jam 8 malam, namun Kang Harvey dan Neng Mandy masih belum muncul. Kakek Zimmer sangat cemas sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah memanggil yang lain beberapa kali, hampir pergi untuk menemukan Neng Mandy sendiri. "Queen, kamu harus menelepon Mandy dan melihat apa yang terjadi dengannya. Kenapa dia belum pulang?" Zack sangat frustrasi. Jika mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang sederhana ini, kakeknya pasti akan meragukan kemampuannya. Sean Zimmer mengangguk dan berkata, "Benar, kamu berdua wanita. Kamu meneleponnya akan lebih nyaman. Mandy mungkin tidak menerima telepon dari kita berdua. Queen tidak berdaya, dia hanya bisa melakukan apa yang mereka minta darinya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti." Queen membeku setelah mendengar perintah itu. Dia mematikan teleponnya. Apa? Mematikan teleponnya? Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Zack berteriak dengan marah. Apakah Mandy sudah tahu tentang ini? Semuanya tampak terlalu kebetulan. Benar. Berapa nomor telepon Harvey? Bukankah mereka bersama? Zack dengan cepat mencari nomor telepon Kang Harvey dan kemudian segera memutarnya. Namun Kang Harvey langsung menolak panggilan yang membuat wajah Zack menjadi gelap gulita. Bab 484. Ponsel Neng Mandy mati, sementara Kang Harvey tidak mengangkatnya. Pada saat itu, Zack Zimmer dan yang lainnya terdiam. Jika mereka tahu hal seperti ini akan terjadi, mereka akan memperlakukan Neng Mandy dan keluarganya dengan lebih baik. Kakek Zimmer memanggil Zack sekali lagi. Zack menyatakan ketidakpuasannya, tetapi dia masih harus menyampaikan informasi itu kepada kakek Zimmer.
Kakek, bukan karena kami tidak kompeten, kami bahkan tidak tahu di mana karung sampah yang tidak berharga itu. Harvey membawa Mandy. Kami bahkan memanggil mereka, tetapi mereka tidak mengangkatnya. Kedua ponsel mereka mati. Bahkan Paman dan Bibi tidak tahu kemana mereka berdua pergi. Tangan kakek Zimmer yang memegang telepon bergetar setelah mendengar ini. Jika mereka tidak dapat menemukan Neng Mandy, keluarga Zimmer akan bangkrut. Jika itu terjadi, semua usahanya selama setengah hidupnya akan sia-sia. Cepat dan temukan mereka kalau begitu. Kalian semua pergi sekarang, kalian harus menemukannya sebelum besok pagi. Jika tidak, seluruh keluarga akan tidur di jalanan. Maukah kamu bertanggung jawab atas kesalahan ini? Zack tentu saja tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika keluarganya benar-benar bangkrut, bagaimana dia bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan lagi? Dia lebih suka melompat ke sungai daripada menjalani kehidupan kelas bawah. Keluarga Zimmer berkerumun seperti lebah mencari Neng Mandy dan Kang Harvey di seluruh Bookwood, tetapi mereka tidak terbiasa dengan tempat itu. Tempat itu terlalu besar. Jutaan orang memadati kota besar ini, bagaimana mereka bisa menemukan keduanya dalam waktu sesingkat itu? Ketika keluarga Zimmer berkumpul bersama sekali lagi, wajah mereka gelap gulita seperti malam. Apakah menurut Anda Mandy sudah meninggalkan Bookwood untuk pekerjaan dalam keadaan marah? Kami memang memecatnya, kata seseorang dengan wajah penuh rasa bersalah. Kemungkinan ini terjadi sangat tinggi. Keluarga Zimmer tidak membayar sewa mereka, bagaimanapun juga, tidak akan sulit untuk mencari pekerjaan lain pada saat itu. Omongan itu hampir membuat Zimmer kakek takut sampai-sampai menyebabkan Parkinson. Kakek Zimmer memelototi Sean dan Zack dengan marah dan berteriak, "Ini semua karena kalian bodoh yang hanya menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Bukankah kamu hanya takut keluarga Simon naik pangkat dalam keluarga? Mengapa kau bahkan harus memecat mereka? Kenapa kau begitu picik? Jika kita tidak dapat menemukan Mandy sekarang, kita semua akan bangkrut. Apakah kau mengerti?" Meskipun keputusan akhir dibuat oleh kakek Zimmer, tidak ada yang berani mengatakannya pada saat genting ini. Wajah Sean berubah pucat seperti hantu. "Kakek, kami tidak tahu. Kami tidak berpikir bahwa Mandy akan menjadi bagian penting untuk memperbaiki masalah. Dan dia dan Yvonne Xavier adalah teman baik. Siapa yang akan percaya omong kosong itu?" Kakek Zimmer mengayunkan telapak tangannya ke wajah Sean. "Siapa yang peduli hubungan macam apa yang mereka miliki? Aku memberitahumu jika kita tidak dapat menemukannya sebelum jam 10 besok pagi dan perusahaan bangkrut, kita semua akan tidur di jalanan. Saya sudah tua, saya sudah cukup menikmati hidup apa adanya. Kalian semua masih muda, apa yang akan kalian semua lakukan tanpa perusahaan? Kakek, kita akan menemukan mereka. Tolong tenangkan dirimu." Keluarga Zimmer ngeri. Kakek Zimmer benar, mereka masih muda. Jika mereka kehilangan dukungan dari perusahaan Zimmer, bagaimana mereka bisa menjalani sisa hidup mereka? Orang-orang itu tidak mampu. Begitu mereka akan meninggalkan perusahaan, mereka bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan pekerjaan bahkan jika mereka mencoba. Malam itu, keluarga Zimmer ditakdirkan untuk panik. Mereka hanya bisa mencari Neng Mandy tanpa henti. Pada saat yang sama, Kang Harvey dan Neng Mandy masih berbelanja. Olden Trade dibuka selama 24 jam, dan langit-langitnya dirancang agar terlihat seperti langit biru. Semua wanita akan dengan mudah lupa waktu dan berlama-lama di sekitar tempat itu. Bab 485. Malam itu, Neng Mandy sudah mengunjungi ratusan toko. Dia akan selalu mencoba pakaian yang dia suka, tetapi dia menolak untuk membelinya ketika dia melihat label harganya. Karena Olden Trade hanya menjual merek-merek mewah, tidak ada yang murah. Tapi baginya, proses mencoba pakaian saja sudah membuatnya merasa diberkati. Kang Harvey di sisi lain dengan sabar mengikutinya. Dia akan mengingat pakaian yang dicoba Neng Mandy, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang itu. Neng Mandy memiliki perasaan pencapaian saat tiba di toko terakhir di Olden Trade. Dia bergegas menuju Kang Harvey dan tersenyum. "Ayo pulang setelah mencoba pakaian di sini. Sesuai keinginan kamu." Kang Harvey tersenyum tanpa rencana untuk menolaknya. Mereka akan berjalan ke toko ketika seorang pria dan wanita berjalan bersama mereka.
Wanita itu memiliki sosok yang mempesona, dengan riasan tebal, nyaris tidak menunjukkan wajah aslinya pada saat itu. Pria itu mengenakan kaos dan sandal dengan seikat kunci tergantung di pinggangnya. Dia secara alami tampak seperti dia adalah salah satu tuan tanah kaya bukut. Wanita itu masuk ke toko dan meminta asisten toko untuk mengemas pakaian yang dia suka bahkan tanpa melihat label harganya. Tindakan murah hati itu membuat para pelayan toko menunjukkan senyum yang tertutup saat melayani wanita itu dengan sopan santun yang luar biasa. Wanita yang mempesona itu berjalan ke arah Neng Mendi dan mengukurnya untuk melihat pakaian yang dia coba dan berkata, "Saya akan memiliki yang ini juga." Para asisten toko membungkuk. Lagi pula Neng Mendi sudah mencoba beberapa pakaian dan Kang Harvey juga tidak terlihat seperti orang kaya. Mereka secara alami tidak terlalu peduli pada Neng Mendi. "Nona, tolong lepaskan pakaianmu segera. Wanita di sini ingin memilikinya." Meskipun asisten toko bersikap sopan, nada suaranya menyiratkan bahwa permintaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Neng Mendi mengerutkan kening sambil masih berdiri di depan cermin. Dia menyukai pakaian yang dia coba, dia mengintip label harganya juga. Itu dengan harga yang terjangkau. Pada saat itu, dia agak ragu apakah akan membeli pakaian itu atau tidak. Dan asisten toko segera memintanya untuk melepas pakaiannya. Neng Mendi memikirkan situasinya dan berkata, "Saya suka pakaian yang saya coba sekarang. Apakah Anda keberatan mengambil yang lain dari gudang untuk wanita itu?" Asisten toko tersenyum dan berkata, "Maaf, hanya ada satu pakaian ini yang tersisa dalam ukuran ini. Tolong lepaskan." Neng Mendi sedikit kesal. "Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya. Saya membeli ini." Sebelum asisten toko bisa berbicara lagi, wanita yang mempesona itu tersenyum sambil menilai Neng Mendi dan berkata dengan jijik, "Saya tidak pernah mencoba pakaian itu. Ketika saya membelinya, hanya orang miskin seperti Anda yang akan mencoba ini dan itu. Anda mencoba begitu banyak pakaian begitu lama tetapi Anda hanya membeli yang ini, apakah Anda tidak malu? Jika aku tidak mencoba pakaian itu, bagaimana aku tahu jika itu cocok untukku?" Neng Mendi membantah dengan cemberut. "Jadi bagaimana jika itu tidak cocok?" Wanita itu tertawa. "Jika tidak, buang saja. Sebagai seorang wanita, Anda harus memilih pakaian pada pandangan pertama. Tetapi dilihat dari penampilan Anda yang compang-camping, Anda tidak punya uang untuk membelinya bahkan jika Anda memiliki keterikatan padanya. Baiklah, cukup basa-basinya. Tanyakan kepada asisten toko apakah dia menjual pakaian itu kepada saya, atau Anda." Asisten toko dalam kesulitan, Neng Mendi memang menyebutkan bahwa dia ingin membeli pakaian itu. Tetapi pada saat itu, wanita yang mempesona itu terus berbicara, "Jika saya tidak dapat memiliki ini, saya tidak akan membeli sisanya." Asisten toko berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini dan berdeham. "Nona, maafkan saya. Karena orang lain mengatakan bahwa dia menginginkan pakaian itu terlebih dahulu, saya dengan hormat meminta Anda untuk melepasnya. Harap berhati-hati agar tidak merusak pakaian." Bab 486. Neng Mendi berkata sambil mengerutkan kening, "Bisakah kamu tidak sombong? Dia pelanggan, bukankah aku juga salah satunya?" Neng Mendi menyukai pakaian yang dia coba, dia merasa terhina setelah disuruh melepasnya segera. Asisten toko di depannya menyeringai dan tertawa kecil. "Nona, Anda harus tahu bahwa pelanggan juga memiliki peringkat yang berbeda. Selain hal-hal lain, bisakah Anda membandingkannya dengan wanita yang membeli barang sebanyak ini di sini? Mungkin apa yang dibeli wanita itu sekaligus lebih dari apa yang akan Anda dapatkan seumur hidup." Wanita yang mempesona itu memberikan senyum yang mendominasi setelah mendengar ini. Beberapa orang perlu tahu tempat mereka dan tidak terlalu mempermalukan diri mereka sendiri. Ukur dirimu dengan benar lalu lihat apakah kamu bisa membandingkannya denganku. Pria dengan seikat kunci tergantung di pinggangnya berjalan ke arah wanita itu pada saat itu. "Mengapa kamu bahkan berbicara dengan orang-orang miskin ini? Pada saat-saat seperti ini, uang berbicara banyak. Orang-orang ini bahkan tidak terlihat punya uang. Jika Anda ingin bermain sebagai Tuhan, setidaknya tunjukkan uang tunai kepada Anda." Neng Mendi menunjukkan ketidakpuasan terhadap pria dan wanita itu. Jelas bahwa wanita itu tampak seperti nyonya pemilik rumah,
tetapi dia sangat arogan meskipun begitu. Neng Mendi ingin mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Tapi setelah apa yang terjadi di keluarganya, satu merek pakaian mewah akan terjangkau. Jika dia membeli lebih banyak, sewa dan makanan tidak akan cukup untuk seluruh keluarga. Anda. Sebelum Neng Mendi bisa menyelesaikan kalimatnya, Kang Harvey berdiri dan berkata dengan tenang, apakah toko mendikte bahwa siapapun yang membeli lebih banyak akan mendapatkan barangnya? Tuan Tanah memandang Kang Harvey dengan jijik. Apa? Apakah Anda ingin bersaing dengan saya? Orang miskin sepertimu tidak akan pernah bisa memiliki satu kamar sepertiku. Sementara dia berbicara, dia mengambil kunci dari pinggangnya dan mulai memutarnya. Kunci-kunci bergerak sambil berdentang satu sama lain. Menurut harga Bookwood, suite seperti itu akan menelan biaya sekitar $800.000. Melihat jumlah kunci pemilik, kekayaan bersihnya akan melebihi jutaan. Dia memang memiliki kekayaan. Neng Mendi bergegas menuju Kang Harvey dan diam-diam berkata, Harvey, kita tidak bisa memprovokasi penduduk setempat di sini. Jangan membuat masalah, biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dia tidak ingin Kang Harvey membuat ulah yang akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi mereka. Penduduk lokal di Bookwood memiliki pengaruh yang kuat, terutama orang kaya seperti mereka. Yang terbaik adalah tidak menyinggung mereka. Seluruh keluarga mereka berada dalam masalah besar saat itu, mereka tidak akan bisa tinggal lama di Bookwood jika mereka terus menarik lebih banyak masalah. Pada saat yang sama, Tuan Tanah menatap Neng Mendi dari dekat dan matanya berbinar. Nona muda, kamu tidak terlihat seburuk itu. Mengapa Anda dengan orang bodoh yang malang ini? Ikutlah denganku, aku akan memberikanmu apapun yang kamu suka. Neng Mendi melompat setelah melihat wajah genitnya ke arahnya. Kang Harvey akan membiarkannya sampai dia melihat pemandangan itu. Tatapannya yang dingin hanya terfokus pada Tuan Tanah. Saat berikutnya, Kang Harvey berbalik dan tersenyum pada Neng Mendi. Sayang, aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan. Neng Mendi membeku, ada momen serupa yang terjadi di Nyumhi belum lama ini. Tapi dia menggesek kartu bosnya pada saat itu. Di mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini sekarang setelah dia datang ke Bookwood? Tanpa berpikir dua kali, Neng Mendi menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, aku tahu kamu mungkin memiliki simpanan rahasia, tetapi tidak perlu bertindak gegabah. Kami benar-benar tidak mampu menyinggung orang itu. Tuan Tanah merasa puas setelah mendengarnya. Bab 487. Neng Mendi mendidih karena marah setelah mendengar itu, tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya saat itu. Wanita yang mempesona itu sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan itu, dia dengan main-main menilai Kang Harvey dan kemudian berkata dengan tidak puas, kamu bodoh, suamiku orang yang murah hati. Anda harus bekerja selama beberapa tahun untuk mendapatkan $30.000. Jika saya jadi Anda, saya akan mengambil uang dan bergegas. Tinggalkan saja wanita muda ini di sini. Asisten toko di samping juga dalam mood untuk masalah dan segera berjalan dengan dada terangkat. Aku selalu berharap memiliki pria yang bisa melihat kekuranganku. Oh cantik, kamu sangat beruntung. Saya bersedia memberikan biaya perpisahan $30.000 hanya untuk Anda. Tatapan Kang Harvey menjadi semakin dingin, dia memandang pemandu belanja dan pemiliknya dengan acuh tak acuh. Karena ini mal, aku akan mengikuti aturanmu. Kamu pikir memiliki uang itu mengesankan? Saya akan memiliki semuanya di toko. Adapun kamu, aku akan memberimu $30.000, tapi aku tidak tertarik pada wanitamu. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Kata-kata Kang Harvey sedingin es, bersama dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jantung Neng Mendi berdegup kencang setelah mendengar pernyataannya. Dia tidak menyangka Kang Harvey sedominan ini. Lebih penting lagi, apakah dia mengatakan bahwa dia menginginkan semua yang ada di toko? Apakah dia tahu betapa mahalnya barang-barang di toko? Jika dia menginginkan segalanya, beberapa ribu dolar tidak akan cukup. Harvey, apa kau bodoh? Apakah kau tahu berapa harga pakaian ini? Kata Neng Mendi cepat. Dia hanya menantu yang tinggal. Bahkan jika dia memiliki sisa uang dari Nyumhi ketika dia bekerja di kantor, dia meminjam cukup banyak uang dari orang lain.
Bagaimana dia bisa membeli semuanya dari toko? Tuan tanah membeku untuk sementara waktu, lalu mulai tertawa gila. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu membayar tagihan. Jika Anda dapat mengambil uang sebanyak ini, saya akan membiarkan wanita saya berlutut dan saya akan segera menunjukkan diri. Bagaimana suaranya? Wanita mempesona itu tertawa histeris seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu. Aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu yang begitu egois. Anda sudah terlihat seperti orang dusun. Apakah kamu tidak tahu konsekuensi apa yang akan kamu tanggung jika kamu berbaring di depan kami? Asisten toko pada saat itu juga memandang Kang Harvey dengan jijik. Dia telah melihat terlalu banyak orang kaya. Tetapi orang kaya akan selalu memiliki indikator yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sejumlah uang. Tapi di matanya, Kang Harvey tampak seperti pecundang yang malang. Tidak mungkin dia punya uang. Kami telah memeriksa inventaris kami untuk hari ini, kami tidak perlu menghitung jumlah uang jika Anda memutuskan untuk membeli semuanya di sini. Totalnya di sini adalah $600.000, apakah Anda membayar dengan uang tunai atau kredit? Asisten toko mengatakan itu seperti lelucon. Kang Harvey tertawa dan berkata, baiklah, tapi semua komisi diberikan kepada gadis ini. Kang Harvey menunjuk ke asisten toko lain saat dia berbicara. Dia tidak memandang siapapun dengan jijik setiap saat dan memperlakukan setiap pelanggan dengan cara yang sama. Neng Mandy membeku beberapa saat ketika Harvey pergi ke depan meja kasir. Tuan tanah dan wanita yang mempesona menjadi sedikit cemas juga setelah melihat pemandangan itu. Apakah orang miskin ini punya uang untuk membayar tagihan? Ekspresi dingin Kang Harvey tiba-tiba berubah sedikit. Omong kosong. Di mana kartu debit saya? Saya mungkin telah memberikannya kepada Yvonne Xavier agar dia mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Sky Corporation. Kang Harvey terdiam, bagaimana dia bisa melupakan hal penting ini? Tuan tanah menghela nafas lega setelah melihat Kang Harvey mencari dompetnya setelah beberapa saat, menunjukkan wajahnya yang sombong sekali lagi. Jangan bilang kamu lupa dompetmu. Saya ingin tahu dompet bermerek mana yang bisa menampung $600.000. Ceritakan tentang itu, saya akan mengambilnya sendiri. Tuan tanah berkata dengan kesal. Wanita yang mempesona itu tersenyum tipis dengan maksud untuk mengejek Kang Harvey. Jika Anda tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi orang kaya. Apakah Anda pikir Anda berada di acara TV atau sesuatu? Efek komedinya bagus. Sungguh memalukan. Enyahlah. Bisakah kau berhenti menggangguku dengan membeli pakaian? Bab 488. Tuan, jika Anda tidak punya uang, masih ada waktu untuk pergi sekarang. Asisten toko telah kehilangan kesabaran membuang-buang waktu di Kang Harvey dan menyuruhnya pergi. Aku akan menelepon, kata Kang Harvey sambil berjalan menjauh dari toko. Menelepon? Berhenti pamer kalau tidak punya uang, kenapa malah pura-pura menelepon? Mari kita lihat berapa lama Anda akan menelepon. Wanita yang mempesona itu menyilangkan tangannya, dengan wajah penuh penghinaan. Di matanya, Kang Harvey berpura-pura menelepon hanya untuk melarikan diri. Neng Mandy merasa malu. Dia ingin Kang Harvey mengakuinya jika dia tidak punya uang untuknya alih-alih menelepon sebagai alasan. Dia belum melepas pakaiannya saat itu dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah setengah menit, suara orang yang berjalan dengan tumit buru-buru bergema dari dalam toko. Manajer toko bergegas keluar dari toko dan melihat sekelilingnya. Manajer, seseorang mencoba membuat masalah. Asisten toko berjalan ke arah manajer toko dan mengolesinya begitu dia keluar. Manajer toko bahkan tidak menunggu asisten toko menyelesaikan kalimatnya dan menampar wajahnya. Manajer toko berjalan ke arah Neng Mandy dan membungkuk. Nona, asisten toko ini telah memperlakukan Anda dengan buruk dan menyebabkan Anda mengalami pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan. Tolong maafkan kami. Sebagai kompensasi, pakaian yang kamu kenakan sekarang adalah milikmu untuk disimpan. Manajer toko memiliki keringat dingin yang menetes di dahinya saat dia berbicara. Olden Trade adalah salah satu properti yang telah dibeli Kang Harvey sebelumnya dan baru-baru ini diintegrasikan ke dalam Sky Corporation. Manajer umum Olden Trade menelepon manajer toko sebelumnya dan mengatakan bahwa CEO datang ke sini untuk berbelanja dan lupa kartu debitnya.
Dia kemudian meminta manajer toko untuk menangani situasi dengan cepat. Dia berada di belakang toko sepanjang waktu, jadi tentu saja, dia akan memiliki gagasan yang kuat tentang apa yang terjadi. Yang tampak seperti tuan tanah bukanlah CEO mereka. Selain pria itu, hanya ada satu pria lain yang muncul di toko. Bagaimana jika pria itu legendaris? Manajer toko cukup berpengalaman dalam perdagangan lama, dia secara alami tahu trik perdagangan karena dia bisa naik ke pangkat manajer toko. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mulai berpikir bahwa pria muda yang membawa istrinya ke toko adalah pria legendaris. Pada saat itu, manajer toko gemetar sampai dia hampir berlutut. Tapi pria itu selalu berhati-hati. Dia tidak akan berani bertanya lagi, dia hanya bisa mengungkapkan sikapnya dengan tindakan seperti ini. Tuan Tanah melihat apa yang terjadi dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia telah berada di Bookwalk cukup lama, dia juga penduduk asli. Dia tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi intuisinya tidak terlalu buruk. Manajer toko akan selalu memiliki intuisi yang sangat baik. Dia akan melayani taipan lokal seperti Tuan Tanah dengan jijik. Tapi dia mengubah sikapnya segera setelah pemuda itu keluar untuk menelepon. Apa artinya itu? Dari manapun pemuda itu berasal, dengan status Tuan Tanah, dia tidak ingin memprovokasi dia. Di saat seperti ini, orang kaya tidak bodoh. Mereka sadar akan orang-orang yang bisa dan tidak bisa mereka sakiti. Bahkan sebelum Kang Harvey kembali ke toko, pemiliknya hanya memikirkan satu hal, lari. Lebih tepatnya, segera pergi. Tidak peduli identitas pemuda ini, dia tidak mampu menyinggung perasaannya lagi. Keluar! Tuan Tanah berbisik kepada wanita yang mempesona itu. Wanita itu tidak puas, dia tidak ingin meninggalkan pertunjukan yang begitu bagus. Mengapa mereka harus pergi? Wanita mempesona itu tertawa dingin. Kenapa kita pergi begitu cepat? Pertunjukannya belum selesai. Bukankah si bodoh yang malang itu menelepon sekarang? Saya ingin melihat panggilan seperti apa yang dia lakukan. Dan apa yang dikatakan manajer toko? Saya menghabiskan ribuan dolar setiap bulan di sini dan sekarang dia hanya memberikan pakaian yang saya perhatikan. Apakah dia membenciku? Apakah kamu meminta pendapatku? Bab 489. Pemilik toko mengunci mata dengan manajer toko. Keduanya pada saat itu memiliki hati mereka terhubung sebagai satu. Keduanya ingin mencekik wanita mempesona itu sampai mati pada saat itu. Seseorang sudah menebak identitas Kang Harvey. Yang lain merasa bahwa Kang Harvey bukan hanya orang biasa. Mereka hanya bisa melakukan kontrol kerusakan pada saat itu. Tetapi si bodoh seorang wanita masih harus mengoceh bahkan saat itu. Dia membuat mereka terbunuh. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, Kang Harvey sudah berjalan kembali ke toko. Dia bahkan tidak menatap pemilik dan mulai berbicara dengan manajer toko. Saya menelepon Kyle Wood beberapa waktu yang lalu, dia akan membantu saya dengan transaksi. Pikiran manajer toko itu meledak setelah mendengar nama Kyle Wood. Yang lain tidak mengerti apa arti nama itu, tapi dia mengerti. Manajer umum, itu adalah nama manajer umum Alden Trade. Orang biasa bahkan tidak akan tahu nama keluarga manajer umum. Pria di depannya menyebut nama manajer umum. Seiring dengan kata-kata manajer umum sebelumnya, semua yang dia curigai benar. Manajer toko hampir tidak bisa menenangkan diri dan menyeka keringat dinginnya. Tuan, tolong ambil apapun yang menarik perhatian Anda. Anggap itu sebagai tanda penghargaan saya. Tanda penghargaan? Kang Harvey tertawa. Kamu pikir aku butuh uang? Ya kamu tidak. Aku... Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bahkan setelah sekian lama. Pada saat yang sama, seorang pria yang hampir semuda Kang Harvey dengan setelan jas dan sepatu kulit bergegas masuk ke toko. Pria itu ketakutan begitu dia menatap mata Kang Harvey dan kemudian berkata, "Pri." Kang Harvey dengan acuh tak acuh menatap matanya. Pria muda itu menarik napas dalam-dalam dan nyaris tidak menelan kata-katanya kembali, lalu dengan menakutkan berkata, "Tuan York, Anda seharusnya menelepon saya ketika Anda ingin berbelanja di tempat saya. Saya akan mengatur sesuatu untuk Anda." Keringat dingin menetes di punggung Kyle setelah pidatonya.
Dia tahu tentang identitas asli Kang Harvey. Jika Kang Harvey tidak ada, maka tidak akan ada Kyle Wood. Dia takut menyinggung Kang Harvey, dan dia akan membuatnya mati. Prestasi yang dia perjuangkan selama setengah hidupnya tidak akan berarti apa-apa. Tidak dibutuhkan. Saya lupa dompet saya hari ini, pinjami saya beberapa ratus ribu. Aku akan membayarmu kembali besok, kata Kang Harvey santai. Tanpa sepatah kata pun, Kyle segera melemparkan kartu platinumnya ke manajer toko dan dengan santai berkata, "Gesek. Ingat, semua komisi diberikan kepada asisten toko ini di sini." Manajer toko menyeka keringat dinginnya dari wajahnya dan kemudian menatap Kyle Wood yang balas menatap dengan tatapan tajam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, lalu dengan cepat melepas dan menggesek kartu itu. Bunyi bit terdengar dari gesekan kartu. Tuan Tanah gemetar sampai lemaknya mulai bergoyang bersamanya. Dia ingat siapa Kyle saat itu? Manajer umum Olden Trade sangat terkenal di seluruh Bookwood. Tetapi bagi pria seperti itu untuk menghormati sambil berusaha menjaga ketenangannya, itu hanya bisa berarti bahwa identitas pemuda itu luar biasa. Wanita yang mempesona itu tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Dia tahu pada saat itu bahwa status Kang Harvey juga tidak biasa. Dia tidak terlalu takut, tetapi sebaliknya, dia menatap Mandy dengan penuh kekaguman. Berada bersama pria yang begitu muda dan menjanjikan berarti dia memiliki kemampuan yang lebih baik daripada wanita yang mempesona itu sendiri. Bab 490. Kartunya berhasil. Bukan, kata Kang Harvey tiba-tiba. Kalau begitu ambilkan aku $30.000 lagi. Kyle Wood tidak berani bertanya lebih banyak dan berlari keluar dari toko, lalu memberi Kang Harvey kantong kertas setelah beberapa saat. Kang Harvey bahkan tidak memeriksa isi tas dan melemparkannya tepat di depan pintu toko. Tumpukan uang kertas biru keluar dari tas, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ini 30.000-mu. Tuan Tanah dan wanita yang mempesona itu hendak melarikan diri dari tempat kejadian, jantung mereka berdetak kencang pada saat itu. Mereka ingat bahwa pemuda itu meminta mereka untuk meminta maaf dengan imbalan $30.000. Jadi bagaimana jika kamu kaya? Saya juga tidak miskin, Anda pikir saya akan peduli dengan uangnya? Wanita yang mempesona itu memandang Kang Harvey dengan jijik. Kang Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap Tuan Tanah. Tuan Tanah merasa seperti bulu-bulu di tubuhnya berdiri ketika dia melihat ekspresi Kang Harvey. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, pemuda di depannya akan membuatnya. Dia memikirkannya, manajer umum perdagangan lama, Kyle Wood, harus terhormat di depan pria ini dan bahkan tidak ada nafas yang terdengar darinya. Seorang pria kaya seperti Tuan Tanah bahkan tidak akan dibandingkan dengan pemuda ini. Tuan Tanah tidak membuang waktu sedetik pun dan mengayunkan bakhannya ke wajah wanita yang mempesona itu. "Kenapa kamu masih mengoceh? Berlututlah dan minta maaf pada wanita itu sekarang juga." Wanita itu membeku, dia segera mengerti bahwa identitas pria di depannya tidak terbayangkan. Tuan Tanah tidak akan semarah ini jika dia tidak melakukan kesalahan. Bersamaan dengan suara lutut wanita yang berdebam di lantai, dia segera berkata, "Maaf, ini salahku." Setelah permintaan maaf, Tuan Tanah memandang Kang Harvey seolah-olah dia berusaha menyenangkannya. "Tuan, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang." Setelah Kang Harvey mengangguk, pemilik rumah mengambil wanita yang mempesona itu dan melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. "Tuan, saya minta maaf atas perilaku kasar saya sebelumnya. Itu adalah kesalahan saya." Asisten toko tidak akan berani melakukan apapun selain membungkuk dan meminta maaf kepada Kang Harvey. Manajer toko sedang menyeka keringat dinginnya. "Tuan, saya jamin kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi jika Anda berbelanja di sini." Kyle dengan cepat berkata, "Insiden ini telah menunjukkan kepada saya bahwa manajemen internal perdagangan lama tidak sempurna. Saya akan menanganinya secara diam-diam." Kang Harvey dengan santai mengalihkan pandangannya ke arahnya, tidak memperhatikannya lagi, dan kemudian dengan lembut tersenyum pada Neng Mandy. "Selain pakaian di sini, aku sudah membeli yang kamu suka di toko lain. Apakah kamu punya rencana untuk mereka?" Neng Mandy membeku, apakah Kang Harvey membeli semua pakaian yang dia coba sebelumnya?
Dia tidak punya waktu untuk memproses apa yang terjadi, lalu tanpa sadar bertanya, di mana saya harus menyimpan pakaian sebanyak ini? Kang Harvey menepuk dahinya. Poin bagus. Rumah yang saat ini disewa oleh keluarga Neng Mendi bahkan tidak seluas 1.600 kaki persegi. Mereka tidak bisa menyimpan pakaian sebanyak ini. Dia memelototi Kyle. Kyle segera berkata, Nyonya Zimmer, karena Anda membeli begitu banyak pakaian dari kami hanya dengan satu pembelian, Anda sudah menjadi anggota kelas atas kami. Menurut aturan, kami akan mengatur ruang ganti terbesar untuk Anda di sini. Semua pakaianmu akan diangkut ke sana. Kami akan mencuci pakaian Anda berdasarkan bahan pembuatannya, dan Anda akan memiliki staf layanan pelanggan sendiri. Jika Anda butuh sesuatu, dimanapun Anda berada, staf akan mengantarkan pakaian itu kemanapun Anda mau. Layanan yang cukup bagus. Kang Harvey tertawa kecil. Seperti seharusnya. Seperti seharusnya. Kyle membungkuk sambil menyeka keringat dinginnya, dia tidak berani mengatakan lebih banyak omong kosong. Neng Mendi membeku begitu dia tiba di ruang ganti. Rumah ini harus berukuran setidaknya beberapa ribu kaki persegi. Pakaian yang diangkut ke sini semuanya milikku? Apa yang bahkan dilakukan Kang Harvey? Bagaimana dia membuat Kyle, seorang pria yang sepertinya memiliki status tinggi, melakukan penawarannya sejauh ini?